Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bangun ruang, prisma dan limas. Sebelumnya yuk kita cari contoh bangun ruang di sekitar kita. Ternyata ini yang sedikit ditemukan. Sebenarnya banyak teman-teman. Ada tupperware, ada lemari, kulkas, gelas, dan masih banyak lagi. Nah, contoh bangun ruang di instalasi aquaponik yang kita buat. Ada pipa, ada kontainer, netpot, hidroton, dan ember. Sebenarnya masih ada lagi teman-teman. Jadi dapat disimpulkan bahwa bangun ruang itu adalah pertama, bangun yang mempunyai ruang dan dibatasi oleh sisi atau bidang. Kedua, bangun yang mempunyai isi atau volume. Yang ketiga, bangun 3 dimensi yaitu memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Bentuk bangun ruang ada 3. Pertama namanya prisma, yaitu bangun ruang yang memiliki alas dan tutupnya bentuknya sama. Yang kedua limas. Limas itu adalah bangun ruang yang hanya memiliki alas. Dia tidak memiliki tutup, makanya ke atas jadi lancip atau mengerucut. Dan ketiga bola. Sekarang kita akan membahas tentang prisma. Prisma namanya itu tergantung bentuk dari alas dan tutupnya. Ada prisma segi 4. Kenapa? Karena alas dan tutupnya bentuknya segi 4. Nah, prisma segi 4 itu ada kubus, ada balok, ada prisma segi 4 trapesium. Terus ada lagi yang namanya prisma segi 3. Kenapa? Karena alas dan tutupnya atau alas dan atapnya berbentuk segitiga. Teman-teman bisa lihat tuh gambarnya. Alas dan tutupnya itu berbentuk segitiga. Kalau dibuka kayak gini teman-teman. Alas dan tutupnya bentuk segitiga. Terus ada juga prisma yang namanya tabung. Apa itu tabung? Tabung adalah prisma yang alas dan tutupnya berbentuk lingkaran. Tuh, teman-teman bisa lihat ya. Alas dan tutupnya berbentuk lingkaran lalu diselimuti oleh selimut tabung. Selanjutnya ada prisma segi banyak. Nah, segi banyak ini selain yang disebutkan tadi. Misalnya prisma segi 5. Kenapa? Karena alas dan tutupnya bentuknya segi 5. Prisma segi 6. Karena alas dan tutupnya berbentuk segi 6. Sekarang kita masuk ke limas. Limas dinamai sesuai dengan bentuk alasnya. Kalau alasnya bentuknya segi 4 namanya limas segi 4. Tuh teman-teman lihat alasnya yang warna hitam. Karena bentuknya segi 4 disebut segi 4. Nih limas segitiga. Kenapa? Karena alasnya berbentuk segitiga. Ada limas lingkaran. Nah namanya beda. Namanya kerucut kalau limas yang alasnya lingkaran. Sekarang masuk unsur-unsur bangun ruang. Kita akan mengenal unsur-unsur balok dan kubus terlebih dahulu. Pertama unsur balok ya. Balok itu memiliki 6 sisi atau 6 bidang. Sisi itu kalau kalian bilang tuh tembok ya. Kalau di rumah tuh tembok. Nah tuh 6. Depan 1, belakang 1, atas 1, bawah 1, pinggir 1, pinggir kanan 1, kiri 1, jadi 6. Terus memiliki 12 rusuk. Rusuk itu adalah garis yang membentuk bangun ruang. Di atas kalau misalnya balok itu ada 4, yang berdiri 4, yang tidur 4. Jadi 4, 4, 4 atau 4 kali 3 jadi 12. Memiliki 8 titik sudut. Nah, titik sudut itu adalah kalau kalian tuh bilangnya yang tajam-tajam. Sebenarnya titik sudut adalah pertemuan dari 2 garis. Tuh lihat, yang titik-titik merah itu titik sudut namanya. Terus memiliki 4 diagonal ruang. Nah, diagonal itu adalah penghubung dari sudut terjauh, 2 sudut terjauh. Karena dia diagonal ruang berarti antara sudut terjauh atas dengan sudut terjauh bawah tapi nyebrang. Nah, itu diagonal ruang. Terus memiliki 12 diagonal sisi atau bidang. Balok ini punya 6 sisi. 6 sisi ini ternyata bisa dibentuk 2 diagonal. Tuh lihat teman-teman. Tuh B ke G. Tinggal dikali aja 6 sisi dikali 2 diagonal yang dibentuk. Jadi 6 kali 2 12 diagonal sisi. Tuh lihat. B ke D yang tadi dibilang ya. Oh iya teman-teman, nanti kalian akan bertemu namanya bidang diagonal. Diagonal sisi atau diagonal bidang itu berbeda dengan bidang diagonal. Kalau diagonal sisi atau diagonal bidang atau diagonal ruang
itu bentuknya garis. Tuh lihat teman-teman, garis. Sudut terluar atau titik terluar bertemu dengan titik terluar lagi. Tuh lihat, paling jauh ya, titik paling jauh bertemu dengan titik paling jauh. Tuh berbentuk garis. Ini namanya diagonal bidang atau diagonal sisi atau diagonal ruang, bentuknya garis tuh. Terus ada yang namanya bidang diagonal. Kalau bidang diagonal adalah bangun ruang yang dipotong oleh kalau dipotong tuh jadi dua sama besar dan bentuknya tuh jadi kayak bidang atau sisi atau bangun datar tuh teman-teman lihat. Kalau kamu misalnya makan bolu bentuknya balok dipotong sama besar kayak gitu. Oke, sekarang unsur-unsur kubus itu ternyata sama balok. Sekarang masuk ke unsur-unsur prisma segitiga. Prisma segitiga memiliki 5 sisi atau 5 bidang. Tuh teman-teman. Atasnya 2, belakangnya 1 dan kiri kanannya 1. Memiliki 9 rusuk. Tuh, 9 rusuk. Penghitungannya atas 3, yang berdiri 3, yang di bawah 3. Jadi 3 kali 3. Kalau prisma sebenarnya gampang teman-teman. Nah, memiliki 6 titik sudut. Nah, titik sudut tuh yang tajam-tajam, tuh yang ada tanda merah-merah, titik-titik merah tuh titik sudut. Memiliki 6 diagonal sisi atau diagonal bidang. Kenapa cuma 6? Karena di prisma segitiga hanya 3 sisi yang memiliki diagonal. Tuh lihat. Dan satu sisinya itu setiap sisinya memiliki 2 diagonal. Jadi 3 sisi dikali 2 jadi 6 diagonal sisi. Dia tidak, yang atas sama bawahnya nggak punya diagonal. Nah, prisma segitiga tidak memiliki bidang diagonal. Nah, untuk unsur-unsur bangun ruang yang lain silakan kalian cari sendiri ya. Sekarang silakan kalian bergabung lagi di grup WhatsApp karena akan ada informasi selanjutnya terkait bangun ruang ini. Oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.